Yesus kita berdoa. Amin. Baik saudara, mari kita buka firman Tuhan kita dalam Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita bentar lagi hari Jumat kita akan masuk dalam Jumat Agung, dan Minggu kita akan masuk dalam perayaan Paskah. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita hari ini mau belajar tentang teladan ketaatan Tuhan. Ketaatan Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dikatakan dalam Alkitab dan dalam keadaan sebagai manusia. Jadi ketaatan Kristus itu dalam keadaan sebagai manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, dia taat. Dalam bahasa Yunaninya, ini memiliki pemikiran tentang sikap taat. Sikap taat. Taat kepada siapa di sini? Tentu karena dia diutus oleh Allah, taat kepada Allah. Karena dia diutus oleh Allah, maka dia taat dalam menjalankan tugasnya. Menjalankan tugasnya di dunia ini. Ya. Dia taat menyelesaikan tugasnya. Makanya dikatakan di atas kayu salib, selesai. Sudah selesai. Artinya dia menyelesaikan tugasnya. Dia taat sampai menyelesaikan tugasnya. Dia taat terhadap tugasnya dalam penyelamatan itu. Nah, inilah teladan yang mau kita pelajari pada hari ini. Ditulis oleh Rasul Paulus, dikatakan supaya kita menaruh perhatian, menaruh perasaan dalam Kristus, supaya kita meneladani. Jadi ketaatan Kristus di atas kayu salib itu menjadi teladan bagi kita. Karena dikatakan dia dalam kondisi sebagai manusia. Manusia yang ditambahkan ke dalam pribadi Allah. Jadi Yesus itu memiliki pribadi dua, yaitu pribadi Allah dan pribadi manusia sejati. Nah, sebagai manusia sejati, dia memberikan teladan. Teladan bagi saya dan saudara-saudara. Kadang-kadang ini menjadi sebuah penyangkalan untuk meneladani Yesus. Kenapa? Karena banyak orang berpikir dia kan Allah. Bagaimana saya bisa meneladani dia? Bagaimana saya bisa seperti dia? Ya memang kealahannya kita tidak bisa seperti Allah, karena kita bukan Allah. Tetapi di sini berbicara tentang dia dalam kondisi seperti manusia. Artinya adalah manusia yang sejati, yang ditambahkan kepadanya. Jadi bahkan dikatakan sama seperti manusia, tidak ada bedanya. Kalau dia sudah sama seperti manusia,
Berarti hal ini bisa diteladani, bisa diikuti, saudara. Ya, sama misalnya orang itu mampu angkat 50 kilo. Dia manusia. Karena dia manusia, saya juga bisa angkat 50 kilo. Karena sama-sama manusia. Kamu makan nasi, saya makan nasi, istilahnya. Ya. Kamu bukan makan batu. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh orang lain sebagai manusia, kita juga karena manusia, maka mampu juga melakukannya. Nah, ini introduksinya sedikit. Jadi Yesus ketika sebagai manusia, dia taat. Berarti teladan yang diberikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara-saudara, kita juga mampu melakukannya. Amin. Karena dia dalam kondisi manusia, dia mampu melakukannya. Sama seperti kita adalah manusia, dia mampu melakukannya. Kita juga bisa mampu melakukannya. Karena kita sama-sama manusia. Amin. Beri semangat dulu. Kenapa saya mau sampaikan seperti itu? Karena kalau saya tidak sampaikan seperti itu, maka mungkin saudara-saudara berkata ini omong kosong saja. Saya tidak mampu lakukan. Tetapi karena Kristus sebagai manusia, dia mampu melakukannya, kita juga akan mampu melakukannya. Nah, mari kita lihat sekarang ketaatannya. Apa teladan ketaatannya? Teladan ketaatan yang pertama kita mau melihat tentang motivasi. Motivasi dalam ketaatan. Motivasi itu adalah sesuatu yang melatar belakangi mengapa orang itu taat. Mengapa orang itu mau melakukannya. Ya, biasa motivasi taat itu banyak. Ya, marah lagi di atas ya. Iya. Nah, misalnya ada seorang anak kita, lalu kita berkata, anak diam ya, nggak boleh kemana-mana ya, duduk di sini ya, sampai selesai ibadah ya, baru boleh ya kemana-mana. Lalu anak itu duduk diam. Diam, tidak bisa kemana-mana. Mengapa dia duduk dengan diam? Apa yang menyebabkan dia duduk dengan diam? Karena ada kata-kata yang keluar. Duduk diam ya. Tetapi bukan hanya kata-kata itu sebenarnya. Tapi mungkin dia takut melanggar kata-kata itu. Jadi dia tunduk, dia taat karena dia takut. Karena dia takut, maka dia tunduk. Karena dia takut, maka dia taat melakukannya. Saudara-saudara ingat dulu kita terkena masalah virus corona. Ya kan? Virus corona ya, sehingga ada timbul 3M, bahkan ada lebih 5M dan seterusnya. Iya. 3M ini yang terkenal itu cuci tangan, ya kan? Mencuci tangan, lalu memakai masker, lalu menjaga jarak. 3 hal ini terus didengungkan seperti sebuah aturan, bahkan sebuah aturan ditegakkan. Ya, pertama-tama orang
mungkin anggap ini ya apa-apaan ini. Apalagi bagi yang pacaran, ya kan? Apa-apaan nih? Harus duduk nggak boleh deket-deket. Dulunya rapat-rapat gitu kan? Sekarang kok nggak boleh duduk deket-deket gitu. Harus jauh-jauh naik motor pun nggak boleh berdua lah. Harus satu-satu saja. Ya nggak boleh deket-deket masalahnya kan? Apa-apaan ini? Lalu harus pakai masker. Aduh, rasa sesak napas pakai masker gitu kan. Semua anggap ini aturan gak benar. Lalu cuci tangan. Tuh apa cuci tangan? Kayak apa aja gitu kan. Nah, tapi ketika terjadi virus itu makin menjalar. Bahkan akhirnya virus itu membuat ada yang meninggal sana sini, lalu terjadilah karantina dan sebagainya. Akhirnya semua ketakutan. Akhirnya tanpa disuruh pun duduknya jauh-jauh. Kalau dulu harus disuruh dulu, jangan duduk dekat-dekat, jauh-jauh, buat aturan. Oh, sekarang tanpa buat aturan semua duduk jauh-jauh. Kenapa? Karena takut kena virus corona. Apalagi yang di sebelah tiba-tiba bahaya. Iya. Tadinya tidak mau cuci tangan karena takut dengan virus corona, semua cuci tangan. Kalau saya sampai cuci uang, saya sampai cuci uang. Karena saya waktu itu berada di Kucing. Ya, waktu berada di Kucing itu kan uang ringgit itu kan gampang bisa dicuci, ya kan? Karena dia dari plastik gitu. Jadi setiap pulang dari belanja, semua uang itu dibongkar, lalu dicuci dengan air panas, saudara. Kebetulan air yang tempat kami itu ada air panas, air dingin punya. Jadi bisa cuci uang itu dengan air panas. Saudara-saudara, kenapa? Karena takut kepada virus itu. Sehingga kita tunduk dan taat kepada aturan-aturan yang ada itu karena takut kena itu semua, kena virus itu. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, banyak sekali motivasi ketaatan. Ada orang yang taat karena uang. Karena ini bos saya dapat gaji dari dia, maka apa yang diomongin dia saya harus ikut. Ada juga orang yang taat karena memang dia takut karena makanan nanti nggak enak. Takut pada siapa? Istri. Ya. Kalau lawan istri nanti makanannya tak enak, makanya harus tunduk. Ya, betul tidak, Bu Akyam? Kalau si ayam macam-macam makanannya jadi tak enak gitu. Jadi akhirnya takut dan tunduk, saudara-saudara. Taat apa diomongin, ya gitu ya. Atau karena uang. Nanti kalau lawan suami, ini uang jajan bisa berkurang. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak motivasi dalam ketaatan. Sekarang kita melihat apa motivasi Tuhan Yesus ketika dia taat sampai di atas kayu salib. Apa yang melatar belakangi dia? Apa yang mendorong dia taat? Apa yang membuat dia taat? Apakah karena takut? Apakah karena uang? Atau karena apa? Ketika dia taat sampai mati di kayu salib, itu dimotivasi karena kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasihnya kepada manusia, maka dia tunduk, maka dia taat, maka dia melakukan semua itu. Karena kasihnya kepada manusia, maka dia berjalan dan taat sampai mati di kayu salib. Jika bukan karena kasihnya, dia bisa saja menolak itu semua. Bisa saja dia tidak mau berjalan di atas kayu salib. Bisa saja dia memberontak melawan itu semua. Bisa saja dia tidak mau disalibkan. Tetapi karena kasihnya kepada manusia yang besar itu, maka dia taat sampai mati di atas kayu salib. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini menjadi teladan bagi kita dalam hidup ini. Apa yang engkau lakukan hari ini? Ketika engkau datang ke gereja, apa yang mendorong engkau melakukannya? Ketika engkau taat melakukan firman Tuhan, mengampuni, mengasihi, ketika engkau memberi, ketika engkau beribadah pada Tuhan, ketika engkau membaca Alkitab, ketika engkau berdoa, ketika engkau melakukan segala perintah-perintah Tuhan dalam hidup ini, apa yang mendorong engkau melakukan itu semua? Apa yang mendorong engkau melakukan itu semua? Mengacu kepada teladan firman Tuhan, teladan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, maka apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, ketaatan-ketaatan kita kepada firman Allah, ketaatan-ketaatan kita kepada perintah-perintah Tuhan, kepada Tuhan, didasari dengan kasih. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Karena kasihlah, maka kita taat kepada Tuhan dalam hidup ini, saudara. Karena kasih kepada Allah, maka kita tunduk kepada Allah. Karena kasih kita kepada Allah, maka kita menjalankan perintah-perintah Allah dalam hidup ini. Karena kasih kita kepada Allah, maka kita taat kepada Dia. Amin. Beri semangat loh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua yang mau kita pelajari dari ketaatan Tuhan Yesus ini, yaitu Dia taat sampai akhir. Dia taat sampai mati. Dia taat sampai selesai. Secara kualitas ketaatannya 100%. Secara kuantitas ketaatannya 100%. Dia sempurna dalam ketaatan itu sendiri, saudara-saudara. Sampai mati di atas kayu salib, Dia taat. Sampai selesai, Dia taat, saudara-saudara. Ada orang taat tidak selesai. Taat separoh, separohnya tak taat. Ya, jadi makanya saudara-saudara kadang-kadang ada lihat orang Kristen yang awalnya begitu menggebu-gebu, tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba ada pergumulan, lari daripada Tuhan, hilang. Itu ketaatan yang hanya separuh-separuh saja. Ya. Tapi Yesus tidak. Yesus taat sampai akhir. Bahkan secara kualitas, secara kuantitas tidak diragukan lagi ketaatan Dia.
Berapa persen Yesus taat? 100% dia taat. Kadang-kadang kita taat ini kalau hal-hal yang mudah kita taat. Ya, datang ke gereja kan gampang lah. Ya, seminggu sekali taat gitu kan. Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Lalu kalau memberi persembahan, ya gampang lah, nggak apa-apa. Itu kan gampang banget. Nah, tapi kadang-kadang hal-hal yang besar kita tidak mampu taat. Ketika kita mau mengampuni orang lain, wah begitu sulit, begitu tidak mampu. Lalu akhirnya kita pun tidak bisa mengampuni. Ketika kita mau melayani Tuhan dalam penginjilan mungkin kita berkata, anak-anak susah, nggak mampu. Kita nggak mampu taat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketaatan itu diukur dari kualitas dan kuantitas. Yesus sempurna, amin, dalam ketaatannya. Saya sudah melayani Tuhan ya hampir 30 tahun secara full jadi gembala sidang, baik di Teluk Melano sampai di tempat ini. Tapi saya tidak pernah melihat atau bertemu dengan anak-anak Tuhan atau jemaat Tuhan yang taat sampai mati. Gara-gara taat mati. Tidak. Walaupun jemaat saya, kalau mau dihitung jemaat yang saya layani mungkin sudah ribuan. Ya. Walaupun silih berganti sistemnya. Udah besar pergi pindah sana sini ya. Tapi sudah ribuan di tangan saya dalam pelayanan sebagai gembala sidang. Ya, baik di Melano maupun tempat ini. Tapi saya tidak pernah menemukan ada orang yang lagi baca Alkitab lalu gara-gara baca Alkitab mati. Tidak ada. Tidak ada orang yang gara-gara mengampuni orang lain lalu sakit jantung lalu mati. Tidak ada. Tidak ada orang yang gara-gara pergi ke gereja duduk-duduk sambil mati di gereja. Tidak ada. Ya, mudah-mudahan belum ada sampai selamanya. Gara-gara ke gereja duduk-duduk lalu mati di gereja gara-gara ikut ibadah. Tidak ada. Atau gara-gara memberi persembahan kepada Tuhan lalu pulang tidak ada duit lagi lalu mati kelaparan. Tidak ada. Tidak ada. Atau orang yang sedang lagi duduk berdoa, ya karena berdoa, taat berdoa, tiba-tiba mati. Enggak ada. Saya belum pernah bertemu. Ya. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya mau kasih tahu. Kita melayani, kita taat kepada Tuhan. Belum sampai mati, saudara. Ketika kita ke gereja, kita sudah begitu bangga. Ketika kita bisa memberi persembahan, kita kadang-kadang sudah begitu bangga. Oh, saya sudah begitu taat pada Tuhan. Ketika saya bisa mengampuni, saya sudah begitu bangga. Ketika saya sudah bisa menolong orang lain, saya sudah begitu bangga. Begitu luar biasa kerohanian kita. Pikiran kita begitu. Tetapi saudara-saudara, ketaatan kita kepada firman Allah belum sampai menyebabkan kita kehilangan nyawa kita. Amin. Berarti jika dibandingkan dengan ketaatan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita masih sangat-sangat jauh, saudara-saudara. Seharusnya kita malu dengan Tuhan. Tuhan mampu taat sampai mati. Kadang-kadang saya juga ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya malu dengan diri saya sendiri.
Saya malu dengan diri saya sendiri. Saya belum taat seperti Tuhan Yesus. Yesus mampu taat sampai mati. Tapi kadang-kadang kita taat sedikit dengan Tuhan, kita sudah pikir kita hebat, saudara. Ketika kita mengalami sedikit masalah, kita sudah undur dari Tuhan. Kita sudah kecewa dengan Tuhan. Kita marah dengan Tuhan. Ini mau menandakan kita ini begitu gampang ketaatan kita. Ketaatan kita yang tidak sempurna. Ketaatan kita yang sangat lemah. Kalau kita taat pada Tuhan, lalu akibatnya apa? Mungkin ketika kita taat, aku sudah taat pada Tuhan deh. Lihat, aku taat sampai setengah mati. Nah, belum mati kan? Baru setengah saja. Kita sudah apa? Sudah setengah mati nih, Pak. Sudah setengah mati taat nih, Pak. Ya. Lalu kita juga berkata lagi, saya taat kepada firman Tuhan. Hampir saya mati, tapi belum mati. Yesus taat sampai mati. Amin. Kita belum taat sampai mati. Makanya kadang-kadang kita malu. Amin. Malu. Ini harus mendorong kita lebih lagi taat kepada Tuhan dalam hidup ini. Lebih lagi taat kepada Tuhan. Tuhan saja taat sampai mati di atas kayu salib. Lalu saya hanya datang ke gereja seminggu sekali, saya sudah komplain dengan hidup saya. Ketika saya memberi persembahan hanya sekian, kita sudah pikir kita sudah hebat. Jauh, saudara-saudara. Kalau kita mau berpikir, jika kita bandingkan dengan ketaatan Tuhan di atas kayu salib. Makanya kita sekarang tingkatkan ketaatan kita. Amin. Tingkatkan ketaatan kita. Kalau kita berdoa, mungkin selama ini hanya 5 menit saja kita berdoa. Sekarang kita tingkatkan menjadi setengah jam. Amin. Amin tak? Atau saya kurang dengar kali ya? Kata hujan ya. Nah, ketika kita datang ke gereja, seminggu sekali kita tingkatkan menjadi 2 kali. Gimana? 2 kali, right? Gimana 2 kali? Kita mulai alasan, kan tidak ada 2 kali, Pak. Pagi sore khotbahnya sama, Pak. Tapi ada persekutuan doa. Ada persekutuan doa. Kau taat dalam beribadah saja tidak mampu 2 kali, ya kan? Taat beribadah 2 kali tidak mampu dalam seminggu. Memberi persembahan, apakah kita mampu meningkatkan ketaatan dalam memberi persembahan? Nah, mungkin selama ini kita cadangkan setiap persembahan 10.000 lah, atau 100.000 lah. Nah, mau kita tingkatkan? Bisa tingkatkan? Nggak bisa kan? Nggak ada yang menjawab kan? Bisa tingkatkan. Berpuluhan bisa tingkatkan. Pak, nggak ada dalam Alkitab Alkitab hanya kasih kata 10%. Namanya kita mau taat lebih banyak lagi kan? Nah, kasihlah 15%. Walaupun tidak tertulis dalam Alkitab ada 15%. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari kita tingkatkan ketaatan kita kepada Tuhan dalam hidup ini. Tuhan sudah taat sampai mati. Mari kita tingkatkan
ketaatan kita. Amin. Beri semangat dulu untuk kita. Kasih tahu kiri kanan, tingkatkan ketaatanmu. Tingkatkan ketaatanmu. Tuhan sudah memberi teladan. Kita juga harus meningkatkan ketaatan kita kepada Tuhan. Dan akhirnya dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mempermuliakan dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yesus ditinggikan sebagai manusia. Di sini berbicara dalam konteks manusia. Dia ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan dalam konteks manusia. Tetapi di ayat yang ke-10 dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Ini konteks dia sebagai manusia sejati dan Allah sejati. Dia ditinggikan, dia dimuliakan, dia diagungkan. Bagaimana? Mengapa? Karena dia taat. Taat sampai mati. Apa kita mau taat hari-hari ini? Mau? Nah, dikit saja jawab saya. Mau taat? Oh, dikit aja. Mau berkat? Oh, ini lebih banyak ini. Mau dimuliakan Tuhan? Mau ditinggikan oleh Tuhan? Nah, ini lebih kuat kan? Nah, sekarang mau taat? Nah, puji Tuhan, beri semangat dulu. Taat dulu. Nanti Tuhan akan memberkati hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Nanti minta Bapak Samuel Abun, ada Samuel Abun? Ya, Bapak Samuel Abun kita bicara. Amin. Silakan duduk. Iya. Baik.